Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih tetap di rumah dan masih semangat. Video kali ini masih tentang corona. Masih gue baru matang. Masih tentang corona dan pandemi. Dan gue mau ngebahas suatu perjalanan. Bukan gue tapi teman gue, orang Jepang, namanya Hiroki. Hiroki-san, mungkin udah pernah nonton video gue kolaborasi sama dia. Dan kemarin kita sempat ngobrol. Dan dia sudah pulang ke Jepang, dan gue pengen tahu nih, dan sekalian ngobrol-ngobrol dan sambil bikin konten dan dijelasin ke kalian gimana sih prosedurnya kalau orang itu balik ke negaranya masing-masing gitu ya. Cuman ini yang mau gue kasih contoh adalah orang Jepang, jadi gue akan langsung telepon aja orangnya. Halo. Halo Hiroki-san. Halo, halo, halo. Halo. Halo, konnichiwa. Konnichiwa. Apa kabar? Genki? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kami alhamdulillah. bosan. Iya. Ini sekarang lagi di mana? Ya, lagi di hotel di Simpasi. Oh, hotel di Simbasi. Jadi Ya, kemarin Hiroki-san udah bikin konten tentang ini ya, tentang corona ya, perjalanannya. perjalanan ya. Ini Ya. aku mau ngobrol-ngobrol soal itu ya. Mm-mm. Jadi bisa diceritain mungkin Hiroki-san pulang ke Jepang itu tanggal berapa, lalu kenapa harus pulang gitu. Hmm. Boleh. Sekarang tak? Sekarang tak? Iya ya, sekarang aja sekarang. Ini bentar, bentar. Sebelum aku cerita ya, ini kan sekarang apa namanya? Anda kan itu mau bikin konten, bukan? Iya betul betul. Oh iya iya iya. Itu. Betul betul. Soalnya kemarin aku ini sebenarnya saya bingung. Soalnya kan itu aku lagi di Jepang kan. Iya Katanya nanti kan aku mau bikin kontennya. iya bikin Masa saya bikin bersama ini. Jadi ada bikin aja. bikin Ya, kontennya ya melalui telepon gini atau mau pakai video sekalian, nggak usah suara aja ya. oh berarti ini sekarang shoot recording ya? Recording ya. ini udah Oh gitu ini ya. udah shoot. Oh, ini cuma oh gitu ya. Ini udah recording tuh, Oh udah. gitu. Oh gitu ya. Iya, Kayaknya harus pakai video deh. mau pakai video aja. Iya, soalnya kan itu nggak enak kan kalau nanti untuk Iya sih, hanya audio konten YouTube-nya. hanya audio aja. Nih. Kalau gitu aku bikin Zoom aja ya, nanti aku kirim Iya, iya, linknya iya. ya. Oh, Bentar ya, aku mau pakai itu kasih apa kontak lens ya. Bentar ya ini. oh, oke. Berarti Kacamata nih sekarang. 5 menit lagi aku telepon, aku kasih link Iya, Zoom iya, ya. boleh, boleh. Oke, Iya, oke, boleh. oke. Siap, Iya, siap. makasih nanti kasih. Oke, sama-sama. Iya, oke Hiroki-san. Dah. Iya. Oke, jadi nunggu Hiroki-san ya siap-siap dulu. Mungkin agak miskom karena kemarin aku bilang mau bikin konten. Gue bilang mau bikin konten, cuman mungkin kontennya kurang. Padahal gue udah jelasin, cuman mungkin karena dia lagi hektik juga di Jepang segala macam. Sekarang lagi di Simbasi, tadi dia bilang. Gue juga nggak tahu kondisinya kayak apa. Jadi akan pindah ke video. Halo Hiroki-san, Halo. kedengeran? Kedengeran? Sorry tadi. Iya, nggak apa-apa. Iya, dengar. Jelas. Kirain itu cuma diskusi aja nih. Tadi. Jadi Ternyata bikin mikirnya konten. diskusi buat konten berikutnya ya? Betul sekali. Enggak. Kita mau ini jadi konten, jadi diulang tadi ya. Jadi kan Hiroki-san lagi di Jepang sekarang. Nah, itu boleh diceritain gimana tanggal berapa pulang ke Jepangnya, lalu karena kenapa gitu. Boleh. Hmm. Oke. Ya, hajimemashou ka. Hai. Dozo. Hai. Jadi tanggal 3, itu pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Indonesia? Terserah. Terserah. Pakai bahasa Jepang, aku harus bikin subtitle. Ya, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, Jadi, campur-campur boleh. ceritanya gini, tanggal 13 kemarin ya, aku pulang ke Jepang. Sebenarnya sih aku tidak mau pulang ke Jepang nih. Soalnya aku udah
terbiasa kan kerja di Indonesia. Terus itu kan di seluruh dunia sekarang itu lockdown kan. Kalau lockdown itu adalah tidak bisa atau tidak boleh keluar kan itu dari negara ini ke negara yang lainnya gitu. Jadi ya kalau menurut saya tetap di Indonesia aja gitu kemarin. Tapi masalahnya sekarang kalau di rumah sakit di Jakarta itu kata teman saya rumah sakit di Jakarta itu udah penuh. Terus misalnya kalau aku udah infeksi coronavirus, itu takutnya nanti aku nggak bisa masuk rumah sakit tuh. Ya, penuh ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya di Jepang ya, itu masih ada banyak ini untuk tempatnya untuk orang yang sudah kena corona. Rumah sakitnya masih lebih banyak ya? Ya, betul. Sama kualitasnya, medicalnya. Pasti, ya. Ya, jadi ya udah aku sebelum aku berangkat ke Jepang, aku sudah ngobrol-ngobrol sama orang kantor, maksudnya karyawan aku, sama bos aku di Jepang, bandingkan kayak tetap kerja di Indonesia atau kerja di Jepang sementara aja, terus lalu mungkin 6 bulan atau 1 tahun lagi bisa kembali ke Indonesia gitu. Oke. Emang saya kurang tahu juga ini kapan bisa kembali ke Indonesia. Tapi masalahnya gitu. Sebenarnya sih aku tetap mau kerja di Indonesia. Tapi masalahnya itu medicalnya sama rumah sakitnya. Lebih aman yang mana gitu. Memang disuruh pulang dari kantor yang di Jepang atau memang dari keluarga atau bagaimana? Kalau sebelumnya saya itu sudah disuruh pulang dari keluarga saya. Tapi biasanya keluarga itu nggak terlalu tahu kan. Maksudnya kan aku ini kerja di Indonesia itu seperti apa. Kalau misalnya ada merit atau demerit itunya apa. Cuma kan mereka itu bisa jadi emosional aja kan ini. Khawatir ya. Ya cuma khawatir aja kan ini. Jadi emang akunya dengar sih. Iya. Tapi kemarin itu cuma aku disuruh pulang dari kantor. Memang dari kantor menyuruh pulang yang kerja di luar negeri berarti ya, nggak cuma di Indonesia? Kalau sekarang cuma di Indonesia aja. Cuma di Indonesia aja. Ya, yang kondisinya buruk, yang kondisinya jelek kan itu dibanding sama negara yang lain. Angka kematiannya tinggi ya. Iya, kayaknya kalau negara Malaysia itu bisa jadi. Ya. Padahal positif kasusnya lebih banyak ya awal-awal ya. Iya, betul. Indonesia malah makin serem gitu. Bosku jadi baru pulang Jumat kemarin, ada 2 kan, pulang ke Jepang. Lalu juga ada 1 lagi pulang hari ini, hari Minggu. Jadi memang kalau dari kantor kami sih memang dari perusahaan pusatnya nyuruh untuk jadi dari Indonesia, Vietnam, beberapa negara lain pulang. Vietnam juga. Ya, dan juga untuk keluarga kan ya, karena ini betul kata Hiroki-san tadi, nggak tahu mungkin sampai 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan belum bisa diprediksi, jadi makanya pulang dan nggak tahu kapan lagi balik ke Jakarta gitu. Iya, kalau Antika-san aku mau nanya, kalau mereka karyawannya Antika-san itu pulang ke Narita atau Haneda? Nah, itu kemarin sih 1 di Narita, 1 lagi ada orang kantor yang 1 grup perusahaannya itu ke Narita, dan sama kayak Hiroki-san itu penuh di Narita itu. Oh gitu, berarti langsung ke Chubu? Katanya sih begitu. Kalau jadi kan berangkat nih. Cerita dari awal, berangkat di Soekarno-Hatta itu penuh nggak bandaranya? Nggak juga. Waktu aku berangkat nggak terlalu penuh. Sepi ya. Itu flight jam berapa malam? Pagi. Oh pagi. Jam 6. Naik ANA. Naik ANA ya. ANA ya, ANA ya. Itu semua orang Jepang yang ke naik pesawat itu. Kayaknya semua orang Jepang itu. Nggak boleh kalau orang negara lain ya? Iya kali ya. Soalnya itu cuma khusus ya. Itu cuma khusus orang Jepang ya kayaknya. Soalnya aku baca berita di bandara Jepang, aku lupa Narita atau Haneda ya. Jadi ada penerbangan hanya 1 ke Indonesia. Pesawatnya Garuda. Tapi semua penumpangnya itu orang Indonesia. Warga negara lain. Jadi memang dipulang.
mungkin sama kasusnya kayak Ana ini ya, kayak Hiroki-san Iya, ini. iya, iya. Ya. Betul. Lalu sampai ke Jepang itu kondisinya gimana? Banyak orang Jepang yang pulang dari luar negeri berarti? eh iya, kalau waktu aku baru sampai di Narita, itu ada grupnya, maksudnya gelombangnya ada dari Jakarta sama dari Amerika kalau nggak salah. Oh Emang ya, ada ya. dua. Iya. Oh. Lalu sampai sana harus dites atau dikarantina gitu? Ya, langsung kalau baru sampai, langsung ada tes PCR. PCR ya. Ya, terus ada tes PCR. Terus waktu itu aku masih kurang tahu juga. Ini kan habis gitu aku tetap di Narita apa harus pindah ke Aichi kan. Ya, tapi tiba-tiba orangnya datang ke aku, Hiroki-san maaf nih itu. Masalahnya hotel di Narita itu sudah penuh. Jadi tim itu harus pindah ke Aichi. Centrair namanya Centrair ya, airportnya. Nagoya ya. Nagoya, iya, betul. Itu karena penuh kapasitas penumpangnya, sudah terlalu penuh di Narita. Iya, betul, betul. Tapi kata teman aku sekarang ini udah oke sih katanya. Maksudnya di Narita itu sudah bisa nginap. Jadi mereka itu tidak usah pindah ke hotel di Nagoya ini. Sampai mereka itu bisa dapat hasilnya tes PCR. Jauh sekali di Nagoya ya. Jadi tes PCR-nya di Nagoya atau di Narita? Di Narita, di Narita. Di Narita, tapi nginapnya harus di Chubu, harus di Aichi. Betul sekali. Betul. Jadi habis tes PCR di Narita itu harus tunggu 2 jam atau 3 jam. Soalnya itu ada flight kan. Ya. Flightnya ya 2 jam atau 3 jam. Terus langsung ke Nagoya. Terus nginap 2 hari ya kalau nggak salah kemarin ini sampai aku bisa dapat hasilnya tes PCR. Ya, kalau itu misalnya kan akunya positif. Kurang tahu juga, mungkin harus tidak boleh kembali ke Narita. Tapi kalau untungnya aku udah negatif kan ini. Jadi hasilnya negatif. Balik. Alhamdulillah, hasilnya negatif ya. Alhamdulillah aja, terima kasih Tuhan ya. Itu dapat hasil negatifnya ketika masih di Nagoya berarti? Ya, betul. Oh, jadi setelah dapat hasil negatif baru boleh kembali ke Narita. Ya. Itu tiba-tiba ada teleponnya. Oh, ditelepon. Dari sekuritas karantina Jepang ini. Ini Bapak Hiroki ini. Jadi kemarin berdasarkan tes PCR, Hiroki-san itu adalah ada drama. Ya, drama. Hasilnya negatif. Ya, selamat ya, San. Oh, jadi tahu gozaimasu. Gozaimasu itu. Lalu kembali ke Narita. Dan sekarang kalau negatif itu berarti sudah boleh kembali ke rumah atau gimana? Iya, betul sekali. Jadi kami itu sudah dapat hasilnya negatif kan. Jadi bisa pilih mau pulang ke rumah atau tetap menginap di hotel. Itu bisa pilih. Tapi masalahnya kan sekarang itu masa inkubasi kan itu. Masih ada kemungkinannya aku udah penuh ini. Jadi kalau menurut aku sendiri mungkin lebih baik kalau aku nginap di hotel daripada aku langsung ke rumah. Maksudnya ke kampung aku di Yamanashi. Ya. Jadi nunggu selama berapa hari kurang lebih itu inkubasinya? Itu totalnya 14 hari kan. Tapi aku sudah menghabiskan waktunya di Narita, bukan di Aichi. Jadi tinggal 12 hari. Terus sekarang itu sudah 4 atau 5 hari. Jadi sekitar 10 hari nih. Tinggal 10 hari. Berarti sekitar 1 minggu lagi ya? 1 minggu lagi, sekitar 1 minggu lagi. Jadi akan ada di hotel tadi di Shinbashi ya? Di Shinbashi ya. Sampai tanggal? 27 kalau nggak salah. Tanggal 27. Oh ya, 27 di Shinbashi, lalu baru boleh pulang ke Yamanashi. Betul sekali. Jadi dari tanggal berapa? 13 tadi April ya pulangnya ya? Iya. 13 April sampai sekarang belum ketemu keluarga ini? Belum, tidak bisa.
13, sekarang tanggal 19, berarti udah sekitar 6 hari, hampir 1 minggu. Iya, Tapi belum bisa ketemu keluarga ya. Harusnya, belum bisa ketemu keluarga saya. aduh, sedih ya. Tapi itu di seluruh dunia kayak begini ya. Iya, iya. Maksudnya walaupun sudah kembali ke negara sendiri, maksudnya ya kan harusnya tunggu di hotel. Soalnya ada inkubasinya. Iya. Ya kayaknya begitu kan. Jadi ya udah gimana lagi nih. Harus sabar Memang nih. sama kayak sekarang di Indonesia sebentar lagi mau Ramadan. Kalau pulang ke Iya, iya, iya. ya, Itu gimana nanti kesan ini? Kemarin aku aku pikir nggak kan tahu. kalau Iya. iya, itu kan kalau Badang itu mereka itu tidak bisa makan kan? Iya, Maksudnya iya. siang. Iya, iya. Kalau Ramadan kita tidak makan, fasting. Apa? Iya, Ini, danjiki. iya, 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 fasting kan. Iya, Kalau fasting. kalau menurut aku ya, kalau menurut aku ya, aku sebagai orang Jepang ya, kalau mungkin kalau Andika Sang itu sudah tahu kan, orang Jepang itu nggak terlalu nggak punya apa agamanya kan Iya, ini. iya. Jadi mungkin itu prioritasnya beda. Tapi kalau menurut aku orang sebagai orang Jepang kondisinya begitu kan ini harus makan untuk Iya, kekebalannya tinggi kan ini iya, harus iya. harus tingkatkan kekebalannya sendiri kan itu. Betul. Tapi Iya. kalau nggak makan ya gimana ya itu emang kalau imunnya Iya. Makanya tidak bisa harus kuat kan nih. jaga kesehatannya dengan tinggal di rumah aja. Jadi nggak boleh pergi kemana nih. Gitu ya. Iya. Tapi kata teman saya ini kemarin saya tanya sama teman saya orang Indonesia, Hmm. kata dia tidak makan, maksudnya kan selama apa namanya Ramadan ya, Lebaran Ya. itu tidak bisa makan kan? Itu adalah bisa reset di badannya, maksudnya kan tidak makan sama sekali kan ini. Iya, iya. Di dalam itu badannya udah keluar yang jelek, yang buruknya itu. Maksud aku kalau nggak makan sama sekali, ini bisa resetnya badannya. Iya, jadi Jadi kata membersihkan tubuh. dia, Ya. ya itu lebih baik nih. Iya ya, lebih bisa jadi kuat nih katanya. Ya, Aku emang semoga kurang ya. tahu juga ini. Kok Semoga bisa karena jadi gitu. belum pernah Ramadan di tengah corona ini kita belum pernah Dengan kondisinya begitu ya. di tengah pandemi wabah ini belum pernah gitu. Ya, intinya Iya betul. kalau nanti aku pulang kampung pun harus inkubasi dulu. Jadi ya lebih baik di Jakarta aja dulu sementara. Ya, itu sama kan 14 hari ya? Sama 14 hari juga. Udah 1 bulan di kamar ini terus, nggak kemana-mana. Keluar hanya untuk belanja aja. Iya betul, di sini juga. Nah, Gitu ya. Kisah ini kan dari awal lalu harus transfer ke Aichi, ke Chubu, lalu nginap di hotel. Sekarang juga nginap di hotel. Itu Ya. dibiayai oleh pemerintah atau gimana? Ya, pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya bisa. Ya, gimana nih kalau pemerintah di Jepang gimana? Apakah sama kayak di Indonesia? Kalau itu kemarin aku udah ceritakan kan, itu harus pindah ke Chubu ini. Ini cuma aku nggak bisa pilih kan ini. Maksud aku sebenarnya sih tetap di Narita, maksudnya bisa nginap di hotel Tokyo kan itu. Tapi masalahnya sekarang hotel di Narita itu penuh. Jadi itu masalahnya itu kayak apa kayak force major kan ini. Aku nggak bisa Ya, pilih nih force major itu. Jadi dari flight, maksudnya kan pesawat dari Narita ke Chubu, terus hotel untuk 2 hari, 2 nginap di hotel Chubu, terus flightnya untuk balik ke Narita, itu semua biayanya dibayarin dari pemerintah Jepang. Aku ini tidak usah bayarnya untuk biayanya semua itu. Termasuk tes juga ya? Tes tidak usah bayar? Termasuk tes juga, aku nggak usah bayar. Oh, hebat ya. Lalu iya, jadi negatif. habis ya. Iya. Lalu yang di Shinbashi ini dibayari oleh pemerintah juga? Oh ya? Enggak, sendiri nih. Oh, kalau ini bayar sendiri? Bayar sendiri. Jadi dibayari itu yang tes, lalu karantina di pesawatnya juga bolak-balik. Lalu setelah
positif baru bayar sendiri. Karena kita harus pilih Iya, kita betul sekali. mau langsung pulang atau mau Iya, inkubasi. betul sekali. Oh, oke. Tapi Iya, betul sekali. Betul. kalau hasilnya positif itu gimana? Dibayari pemerintah nggak? Nggak tahu kalau misalnya kalau positifnya gimana ya? Kayaknya kurang tahu juga ya itu. Soalnya kan dari tim aku kemarin dari Indonesia sama dari Amerika itu untungnya tidak ada yang kena. Oh ya, bagus sih. Semuanya negatif. Ya. Jadi aku nggak pernah dengar nih kalau misalnya langsung bisa dapat hasilnya positif, itu harusnya harus ke mana, harus stay di mana gitu. Aku nggak pernah dengar. Tapi kayaknya pemerintahnya nggak bisa bayar deh nih. Kan ini tanggung jawabnya sendiri Kang ini. Iya sih, iya, iya. Cuman ya begitu katanya. Lalu eh, kemarin aku baca berita juga tentang di Jepang. Katanya masing-masing Ya. bisa dapat terima 100.000 yen, betul? Apanya? Apanya? Apanya Jadi 100 ribuan? santunan satu orang dapat 100.000. Oh iya 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 iya. Ya, Iya, betul. Itu jadi itu baru ya? Info baru ya? baru. Jadi sebelumnya Tadi pagi kan? ya tadi pagi baru. Tadi pagi aku baru baca. Kalau kemarin katanya Ya, betul. satu keluarga. Sekarang diganti Betul jadi sekali. 100.000 atau sekitar mungkin 14 Betul. orang per orang. Betul sekali, betul sekali. Jadi kemarin itu ada rencananya untuk satu keluarga 300 ribu ya, 300.000 300 ribu yen yen, ya. ya. Iya. Tapi itu cuma satu keluarga tapi tidak itu bukan untuk semua keluarga. Maksudnya keluarga yang sudah disuruh apa namanya keluar kantor ini, maksudnya sudah nggak ada kerjanya gitu, Oh iya, udah gajinya dipotong, iya, tidak bisa bayar untuk biaya hidup gitu loh. iya, Kalau iya. itu lebih khusus nih, Lebih khusus bukan ya. untuk semua keluarga. Ya, Tapi jadi, untuk kali ini ya info yang Andika tadi pagi baca itu 100 ribu ya, 100 ribu yen kan? Itu ya. untuk semua warga Jepang. Oh, wow. Iya, iya, betul. Tapi Tapi kalau Andika sama masalahnya gini, ada kalau Andika ada masalahnya untuk aku sendiri. ya Kan kenapa? akunya Desember tahun kemarin kan ini, aku berangkat dari Jepang ke Indonesia. Ya, Waktu itu sebelum aku berangkat ke Indonesia, aku ini udah nggak ada, maksudnya tidak ada buktinya aku tinggal di Jepang nih. tidak ada bukti. Jadi masalah buktinya gitu, aku kurang tahu kalau di dalam bahasa Indonesianya apa itu namanya. Tapi ada apa nggak kalau di Indonesia itu aku alamatnya di sini, aku tinggal di sini. Oh iya, ada. Apa namanya? Kitas. Ada kan gitu. Oh iya, Ada. seperti itu kitas nih. Ya seperti itu. Ya. Kitas. Jadi kalau di Jepang ya itu tetap ada kitasnya, pajaknya dipotong. Misalnya kan walaupun aku digaji di Jepang, karena aku masih ada kitasnya di Jepang, walaupun aku nggak ada di Jepang, aku kerja di Indonesia kan itu. Ya. Jadi biasanya orang yang mau kerja di luar negeri itu di-cancel aja kitasnya supaya nanti pajaknya nggak dipotong ini, tetap Oh bisa iya, dapat. iya. Paham. Ya, Tapi baru. aku masalahnya, ya kan itu sebelum aku berangkat ke Indonesia, kitas aku udah habis maksudnya, kan? Jadi aku ini kurang tahu juga nanti aku bisa dapat 100 ribu yen-nya 100.000. ini. Soalnya kan nggak ada buktinya aku warga Jepang nih Ya, sekarang. ya. Yang bekerja gitu ya. Warga Jepang yang bekerja. Ya. Tapi 100.000 kalau di Jepang ya nggak terlalu banyak juga ya. 100.000 yen. Sedikit banget itu. Iya, itu cuma 1 bulan untuk apartemen 1 bulan ya. Kalau Satu ya bulan di 100 ribu Tokyo yen. itu. 100.000 yen. Iya. Segitu. Iya, Ya. cuma apartemen aja, kos-kosan gitu. Lalu kalau Tokyo sendiri ini sekarang lockdown nggak situasinya? Belum lockdown. Belum. Karena aku masih ngelihat teman-temanku yang di Instagram, Instastory-nya masih jalan-jalan. Kemarin masih lihat sakura, hanami, ada yang Iya, betul. beach, waduh macam-macam lah. Jadi kayak kurang tahu kondisi Jepang sekarang kayak apa gitu.
Kalau di Jepang ya, sebelum aku berangkat ke Jepannya, aku pikir kalau di Jepang itu lebih sepi daripada Hmm. Indonesia. Hmm. Maksudnya semuanya tetap stay di rumah Hmm. gitu. Tapi ternyata ya seperti kata Andika San ya, banyak yang suka jalan-jalan di luar nih. Iya. Aku nih sekarang lagi di Kang ini. Lalu gini, kemarin aku pikir gitu, kalau di Jepang itu rata-rata semua kantornya sudah ditutup kayak Indonesia. Iya. Tapi ternyata kan sekarang di Shimbashi, kalau Shimbashi itu paling terkenal untuk bisnis kan itu. Shimbashi Iya. sama apa namanya Shinjukunya, ya kan? Shinjuku ya, pusat Kalau di bisnis Shimbashi ya. ya bisnisnya. Kalau sekarang di Shimbashi itu banyak yang salesnya. Maksudnya kan semuanya pakai apa jaketnya, suitnya. Masih banyak nih. Jadi aku kemarin bingung, loh kok masih ada ya gitu. Iya. Kayaknya mereka itu tidak bisa itu work from home-nya. Kalau Jepang susah work from home-nya mungkin ya. Iya kayaknya. Itu emang tergantung industrinya sih. Ya, Kalau tergantung misalnya industri. ya kerjanya kita itu apa kayak hubungan ada kayak misalnya kan bisa kerja di online kan? Ya. Iya. Tapi masalahnya kayak misalnya kerja di pabrik ya sama Hmm. seperti itu harus masuk ke kantor atau factory gitu loh pabriknya. Lalu kalau eh, transportasi kayak kereta gitu, Densha masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Tapi Masih akunya nggak bisa disisakan. pakai. Kenapa? Aku nggak boleh pakai kalau sekarang ini di dalam Nggak 14 boleh. hari 14 nggak hari. boleh. Ya, jangan. Nanti sentuhan sama orang lain lagi. masa aku naik kereta ini bawa apa tas bagasi besar ini. Oh iya, Mereka bau. takut ini dari mana orangnya? Pasti dari luar negeri loh gitu. Iya. Berarti sekarang apartemen yang di Indonesia sudah selesai? Berhenti? Sudah, bye. Semua barang berarti Udah pakai semua. Iya, ya. nggak ada barang tersisa di Indonesia? Nggak ada. Tapi ada barang-barang yang aku cuma sedikit aja. Soalnya kan masih ada kesempatannya kan. Itu aku nanti Ya, balik ke ya, Indonesia. ya, ya. Ya, jadi aku Semoga nitip barang aku ya sama teman aku nih. semoga balik lagi ya. Iya, semoga amin, amin aja. Amin, amin, amin. Oke, itu Kisang. Ada lagi mungkin yang bisa informasi yang bisa disampaikan nih tentang keadaan di Jepang sekarang? Kira-kira apa? Ya, kalau di Jepang ya, kemarin aku baca berita, sebenarnya sih tahun ini 2020 ada Olimpiade kan, kalau di Nah, Jepang. ya. Ada Itu kan, iya, Olimpiade ya itu. Jadi orang Jepangnya di Tokyo itu semuanya apa kayak sudah senang kan ini bisa berkomunikasi sama orang asing kan, sampai kemarin sebelum virus coronanya masuk ke negara Jepang ini. Tapi masalahnya sudah ditunda kan itu Olimpiadenya. Itu ya, nanti 20 tahun depan ya pokoknya, Juli tahun depan kalau nggak salah. 2021. Ya kan? 2021 Juli ya, ya Shigatsu. Jadi kalau menurut aku kalau lihat orang-orang di Tokyo kayaknya mereka itu kelihatannya sedih. Iya, Sudah sedih. kayak motivasinya kurang deh. Iya. Soalnya kan itu kalau ada apa kayak acaranya memang besar banget kan di Iya. dunia ini. Iya. Olimpiade itu. Iya, aku ngikutin update-nya. Mereka sudah persiapan dari 4 tahun loh, dari 2016. Sudah persiapan banyak Iya. fasilitas, lalu banyak juga menyiapkan tempat-tempat halal, restoran. Pokoknya wah udah macam-macam. Aduh, 6 bulan terakhir malah kena corona, jadi harus diundur. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kan sekarang itu apa itu jasa kayak apa namanya kayak influencer marketingnya terkenal di Jepang juga kan ini. Ya, Jadi ya. misalnya kan mereka tergantung bidangnya sih, tapi rata-rata semua industrinya mau pakai influencer dari Indonesia, dari Filipina, maksudnya dari luar negeri. Tapi Ya. sekarang itu masalahnya Olimpiadanya sudah ditunda. Promosinya sampai kemarin itu buat apa gitu loh sekarang ini. Iya. Kasihan banget ya. Itu biaya marketingnya sudah banyak tapi tidak uang caranya. Iya. Temanku ada satu, dia jadi volunteer nanti, tapi nggak jadi dia.
Wah, Ya, iya, betul. baik nih. Jadi kalau kalau pesannya message-nya dari aku untuk teman-teman kalian orang Indonesia, kalau saat ini memang kondisinya Jepang, maksudnya kan di seluruh dunia emang buruk, jelek banget. Tapi mudah-mudahan tahun depan itu bisa diperbaiki, terus nanti bisa orang asing, teman-temannya bisa datang ke Jepang lagi dengan selamat. Semoga nanti mereka itu bisa senang Olimpiade di Jepang itu. Itu cita-citanya saya ya. Ya, amin. Ya, Amin aja. semua. Ya. Ya, gitu aja dari aku ini. Oke. Ya, Hiroki-san, terima kasih banyak waktunya nih. Terima kasih kembali Anti Kasan. Ya, Bosan di hotel stay terus safe and bosan healthy ya? ya di Indonesia. Ya. Pasti bosan ini. nggak bisa ngapain nih. Cuma bisa ke convenience store aja nih. Iya, sama di sini juga hanya ke Depato aja. Supa, hanya ke Supa. Iya kan? Ya, Supa aja kan kalau di sini juga Supa. nih. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa kembali kumpul dengan keluarga. Terima kasih kembali. Ya. Salam untuk Pasang. Onesang ada, Onesang. Siap. Onesang nggak ada. Onisang ada, Onisang. Onisang ada. Atau Onisang aja. Nanti, ya, kalau ada kesempatannya nanti aku syuting bersama sama keluarga aku nih nanti. Iya, nanti kita tonton. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga terima kasih. Ketemu ya, mata. Sampai ketemu lagi. Hai. Iya, mata aimasho. Mata kondo aimasho. Mata kondo aimasho. Hai, Nihong ni to Indonesia to. Toko demoi. Oke, toko demo. Nihon demo Indonesia demo toko demo desu. Hai. Ya. Bisa ketemu ya. Terima kasih. Ya. Stay healthy ya. Dadah. Thank you. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.